Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna. Saya salah satu mahasiswa PPG IKIP Siliwangi Bandung, angkatan 1 kategori 2 tahun 2002. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring berbasis sinkronus menggunakan aplikasi Submin yang dilaksanakan di kelas 9 dengan judul Teks Cerita Inspiratif. Pembelajaran 1 di SMP Negeri 4 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk itu, saya mohon kepada dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Oke, selesai. Oke, hari ini Ibu cek dulu ya, apakah ada yang belum masuk, belum hadir. Semuanya sudah masuk ya? Sudah. Oke. Untuk seragam semuanya sudah rapi. Oke nak ya. Kita akan mulai. Kemarin kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu ya? Kita mempelajari tentang apa? Masih ingat tidak? Ada yang masih ingat? Inspiratif. Ya, pengertian teks inspiratif. Ya, sekarang Ibu mau ini dulu ya. Kita akan membahas pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur dan juga kebahasaan teks cerita inspiratif ya. KD yang akan kita bahas kali ini yaitu KD 3.12, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Dan indikatornya yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif, dan yang kedua yaitu menentukan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian bisa ya, yaitu dapat menelaah struktur teks cerita dengan benar, dengan tepat. Dan yang kedua yaitu menyimpulkan atau menentukan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Baiklah ya, Ibu akan share screen dulu ya. Cerita inspiratif yang akan kita bahas yaitu KD-nya yaitu 3.12, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Dan indikatornya yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif, dan yang kedua yaitu menentukan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menentukan struktur teks cerita inspiratif dengan tepat. Yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif dengan tepat. Nah, struktur cerita inspiratif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur teks cerita inspiratif. Yang kedua, ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Dan yang ketiga yaitu unsur kesusastraan teks cerita inspiratif.
Nah, berikutnya ada struktur teks ya. Yang tadi itu struktur ceritanya, yang sekarang yaitu struktur teks cerita inspiratif terbagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yang pertama ada apa? Yang pertama Orientasi. orientasi. Orientasi yaitu tahap pengenalan atau penyituasian tokoh, latar dan latar belakang. Yang kedua itu komunikasi, tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu apa? Yaitu tahap pemecahan masalah. Yang keempat yaitu bagian koda. Ya, koda yaitu kesimpulan atau pesan moral ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh teks cerita inspiratif. Oke, siapa yang mau membantu membacakan? Ya, silakan raise hand. Oke, Ahmad Fauzi, silakan. Bagian pertama. Bunga untuk ibu. Kios bunga Pak Tono sedang kebanjiran pesanan. Ia sedang sibuk memindahkan ratusan karangan bunga ke atas mobil Paul Baku. Di tengah kesibukannya, seorang perempuan muda tiba-tiba menghampirinya dan berkata, "Maaf Pak, kalau harganya karangan bunga yang kecil itu berapa?" Pak Tono pun menghiraukannya beberapa saat. Kemudian menjawab, 50.000 Neng. Jawabnya, "Maaf Pak, apakah ada yang 30.000? Balas perempuan itu. Kali ini Pak Tono menatap wajah perempuan ini dan tersadar. Tampaknya perempuan itu baru berumur belasan tahun dan mungkin baru menginjak bangku SMP. Pak Tono lantas lanjut bertanya, "Untuk siapa bunganya, Dek?" "Bunganya boleh diambil dengan 30.000 saja," jawabnya sambil tersenyum. "Terima kasih Pak, untuk ibu saya. Adik kesini jalan kaki, pulangnya kemana?" "Ke arah suku Mulia Pak," jawab gadis itu. "Saya juga kebetulan menuju ke arah sana. Kalau mau sekalian Bapak antar saja." Awalnya perempuan itu tampak ragu. Akhirnya menerima tawaran Pak Tono. Pak Tono lantas berangkat bersama perempuan muda itu. "Adek nanti bilang ya, berhenti di mana ya?" "Iya Pak, sebentar lagi juga sampai." Tak lama Pak Tono melihat kerumunan di dekat gapura pemakaman umum. "Innalillahi, sepertinya ada yang sedang dimakamkan, Neng," ucap Pak Tono sambil memelankan baju kendaraannya. Ya, stop dulu. Oke, gantian ya. Oke, siapa lagi yang mau bantu melanjutkan? Oke, Marfa, silakan nak. Perempuan itu tidak mau berisi dan langsung meminta Pak Tono menghentikan mobilnya. Saya turun di depan, Pak. Pak Tono kemudian menghentikan mobilnya tepat di depan gapura pemakaman umum yang telah lihat dari kejauhan. Perempuan itu lalu turun dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dengan senyum yang menutupi air matanya. Pak Tono terdiam senjak sambil melihat perempuan itu memasuki gerbang pemakaman. Ia lantas memutar balik mobilnya dan mencap gas sekencang-kencangnya. Ia sudah tidak mempedulikan pesan bunga yang harus diantarnya. Pikirannya hanya tertuju ke rumah orang tuanya. Beranjak cukup jauh dari kota itu, sudah 2 tahun lebih Pak Tono belum sempat pulang untuk menjenguk ibunya. Melihat peristiwa tadi, ia sadar betapa beruntungnya bahwa ibunya masih diberi kesehatan sehingga masih mampu menginjakkan kakinya di dunia ini. Padahal perempuan itu tadi masih tampak sangat mungkin
di usia yang masih belia. Banding dengan ibunya Pak Tono, terkadang apa yang kita miliki baru terasa ketika cerminan pahitnya berdiri di depan kita ya. Oke. Gantian ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ibu lanjut. Kemudian ya. Yang bagian C yaitu ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan diksi. Nah, di dalam penggunaan diksi terdapat 2 bagian. Yang pertama ada berdasarkan makna. Ya, ada makna denotatif dan makna konotatif. Terus bagian B ada macam-macam diksi ya. Ada sinonim dan antonim. Yang kedua yaitu jenis-jenis kalimat. Ada kalimat tanya, ya, kalimat perintah dan kalimat berita. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat tanya? Silakan. Satu aja. Kalimat tanya bagaimana? Silakan yang bisa. Oke, Rifki, coba dibuka dulu. Oke, silakan. Misalnya Todo mau pergi kemana gitu. Ya. Boleh ya. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut ya. Kalimat perintah. Silakan yang bisa memberikan contoh kalimat perintah. Oke, silakan Ahmad Fauzi. Baru dikabarkan sore tadi terjadi kemalingan di sekitar balai desa. Mohon hati-hati dan kunci pintu rumah Anda. Ya, betul ya. Kalimat perintah. Perintahnya yaitu memberikan supaya waspada gitu ya. Memberikan peringatan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kalimat perintah. Yang ketiganya itu kalimat berita. Nah, kalimat berita itu bagaimana? Nah, kita sudah sering kan belajar tentang membuat kalimat ya. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan konjungsi? Ya, lagi boleh. Silakan. Konjungsi itu adalah kalimat sambung. Ya, kalimat sambung atau kata sambung ya. Oke, pintar sekali. Kita lanjut ya. Penggunaan konjungsi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada koordinatif. Contohnya itu ada dan, serta, atau, dan tetapi ya. Terus yang kedua ada korelatif. Contohnya baik, namun. Yang ketiga ada subordinatif. Contohnya setelah, sebelum, jika. Yang keempat yaitu antar kalimat. Contohnya walaupun demikian, kemudian, dan setelah itu contoh-contoh dari ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Oke, diulang lagi ya. Ciri kebahasaan yang pertama penggunaan diksi, terus jenis kalimat dan konjungsi ya. Nah ya, yang ini sudah ya materinya.
Sekarang kita akan lanjut ke contoh ya. Ada contoh kisah inspiratif dari kisah seseorang. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Mas. Indonesia negara kita tercinta. Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama. Menyimak? Sudah menyimak? Bu. Sudah. Tadi mengisahkan tentang apa? Ada yang tahu? Mengisahkan tentang apa? Bercerita tentang seorang pengamen yang memberi kepada Allah kehabisan bensin, dan dia di situ memberi dengan ikhlas. Ya, mengisahkan tentang seorang pengamen ya yang memberikan uangnya kepada siapa tadi? Kepada tukang ojek ya. Memberinya dengan ikhlas. Kemudian bagaimana? Setelah memberi dengan ikhlas, kemudian apa lagi? Ya. Ya, kemudian pengamen tersebut ada yang memberi lagi tidak? Ya, ada yang memberi lagi ya, meskipun memberinya sedikit, ternyata begitu kita memberinya dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak atau yang lebih lagi dari yang dia berikan kepada orang lain, gitu ya. Oke, di sini yang tadi kan kalau tadi kan struktur teksnya itu ada 4 kan ya. Nah, tadi apa saja struktur teksnya? Yang pertama ada apa? Siapa yang bisa? Boleh angkat boleh resen ya, jangan angkat tangan, resen ya.
Silakan Resen. Struktur yang tadi sudah dibahas di awal. Struktur teks cerita inspiratif ada 4. Yang pertama apa saja? Silakan Resen. Oke, Nilam silakan Nak. Apa saja yang pertama? Orientasi, komplikasi, resolusi, sama koda. Pesan moralnya ya. Ya, Nilam gambarnya dibuka nah, videonya nah, jangan ditutup. Ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu bagikan di chat aja ya. Ya, Bu. Oke, Ibu sudah membagikan LKPD di chat ya. Nanti kalian bisa rundingkan dengan kelompoknya. Ya, kemarin itu kan kita sudah membagi kelompok kan ya, ada 4 kelompok. Kalian boleh dirundingkan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dirundingkan via WA juga tidak apa-apa ya. Silakan dirundingkan dulu. Nanti jika sudah selesai, kalian boleh presentasikan ya. Salah satu dari perwakilan kelompoknya presentasi. Silakan Nak. Ya. Yang lain gambarnya nggak ada, kenapa? Dibuka videonya dibuka, tidak ada yang ditutup. Videonya dibuka ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah, boleh silakan perwakilan kelompok presentasi. Silakan Resen. Kalau tidak ada yang Resen, berarti Ibu pilih ya. Ibu tunjuk nih. Oke, perwakilannya ya Rizkita. Silakan Rizkita dipresentasikan. Dibuka videonya Nak. Tokoh utama dari kisah tersebut pengamen. Nomor kedua, manat yang bisa diambil dari cerita tersebut, kita memberi harus ikhlas. Nomor tiga, orang yang menerima bantuan pertama adalah tukang ojek. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari cuplikan tersebut adalah kewajiban untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan. Nomor 5, kutipan tersebut termasuk ke dalam bagian koda. Oke, yang pertama tadi bagian pertama siapa tokoh utamanya? Pengamen. Pengamen. Kenapa pengamen?
tokoh utamanya? Ya, kenapa tokoh utamanya dikatakan katanya pengamen? Karena pengamen yang memberi uang kepada tukang ojek. Nah, ya, pertama karena pengamen yang memberikan Uang terhadap tukang ojek. ya, pertama ditampilkan ya itu pengamen. Terus amanatnya, Jika memberi harus ikhlas. jika memberi kita harus ikhlas. Kenapa kalau memberi kita harus ikhlas? Kali ada yang mau membantu menjawab, silakan. Karena kalau nggak ikhlas itu haram. Kalau tidak ikhlas itu haram. Oke, yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Agar dapat Silakan. banyak pahala. Karena Agar mendapatkan pahala. agar mendapatkan pahala. Yang lain boleh mungkin lagi? Ojek, kenapa tukang ojek? Ya, tukang ojek itu dia kenapa kehabisan Uang untuk membeli bensin. pelajaran hidup apa yang kita dapatkan ya dari teks ya, sebuah teks. Teksnya apa sih? Tadi belum dibacakan sama Rizkita. Teksnya apa nak? Coba dibacakan dulu. Bu, aku malu kepada Tuhan. Dia terima hanya 10.000. Kan ada yang mau menanggapi Rizkita? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang nomor 5. Tadi Rizkita nomor 5 belum dibacakan teksnya. Silakan nah, bacakan dulu teksnya. Bagi para orang tua dan insan pendidikan agar memperhatikan aspek-aspek akhlak dan etika dalam keluarga serta pendidikan di sekolah, agar hal serupa tidak terulang kembali. Nah, terus bagian tersebut masuknya ke dalam bagian apa? Koda. Bagian koda. Kenapa disebut bagian koda? Karena pesan moralnya. Ya, karena ada pesan moralnya ya. Itu ya. Ulang lagi ya. Struktur teks cerita inspiratif ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama apa tadi? Orientasi. Orientasi itu apa? Tahap pengenalan tokoh. Terus ada yang kedua, komplikasi. Apa itu komplikasi? Tahap peristiwa ditemukan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Oke, terus yang ketiga, Resolusi. Resolusi itu apa? Tahap pemecah masalah. Nah, pemecahan masalah. Yang terakhir, bagian Koda. koda. Apa itu koda? Kesimpulan atau pesan moral. Terus yang berikutnya yaitu ciri kebahasaan ya. Ciri kebahasaannya apa saja? Yang pertama ada siapa ya? Silakan yang mau jawab. Suci, silakan nah. Bagian ciri kebahasaannya apa saja? Ya, terus apa lagi? Ya, berikutnya apa? Ya, sudah semua, Suci? Ada 3 kan? Yang pertama tadi? Ya, Suci gak fokus ya. Pandangannya kemana-mana. Oke, silakan. Ulang dari awal. Ciri kebahasaan apa saja yang pertama? Yang pertama, penggunaan diksi. Penggunaan diksi, terus? Nah, penggunaan diksi kan ada 2. Apa saja? Denotatif dan notatif yang Nah, terus yang kedua? Jenis kalimat. Apa saja? Yang A adalah
Ya, pertama kalimat tanya, terus kalimat perintah, kalimat berita. Yang ketiga? Yang ketiga menggunakan konjungsi. Apa saja yang masuk ke konjungsi? Contohnya? Oke, contoh koordinatif apa saja? Kata apa saja contohnya? Dan, serta, atau, tetapi. Nah, terus yang korelatif contohnya? Baik, namun. Nah, terus yang subordinatif? Setelah, sebelum. Nah, itu yang terakhir antar kalimat? Dan. Oke ya, jadi ciri kebahasaannya itu ada 3. Pertama, penggunaan diksi. Ya, penggunaan diksi ada 2 ya, berdasarkan makna dan macam-macam diksi ya. Terus kedua, jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita ya. Terus yang ketiga ada menggunakan konjungsi atau kata hubung atau kata penghubung ya. Kata penghubung atau konjungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat itu ya ciri kebahasaannya. Oke, berikutnya tadi LKPD yang Ibu share sudah diisi semua belum? Sudah. Sudah. Nanti ya Ibu cek dulu deh ya. Benar apa tidak? Sudah. Struktur ceritanya ada 3 ya. Tadi kalian sudah lihat di PPT yang Ibu share ya. Struktur ceritanya ada 3. Yang pertama yaitu struktur kebahasaan. Terus yang kedua? Yang kedua apa? Masih ingat tidak? Ya, apa yang kedua? Ada struktur teks cerita inspiratif, ada ciri kebahasaan, dan unsur kesusastraan. Nah, sekarang struktur teksnya. Struktur teksnya apa saja? Dan koda. Oke ya. Resolusi dan koda. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Tahap pengenalan tokoh. Tahap pengenalan tokoh. Oke, terus yang bagian komplikasi apa Putri? Buka kameranya nah. Ya. Tahap pemecahan masalah. Tahap pemecahan masalah. Oke, yang terakhir bagian siapa yang mana Giandra? Ya Bu. Yang terakhir koda. Artinya kesimpulan atau pesan moral. Oke, ulangi bagian kesimpulan atau Pesan moral. Pesan moral ya, itu bagian koda ya. Jadi struktur teksnya itu ada 4. Yang pertama orientasi, terus komplikasi, resolusi, dan koda. Tadi kita sudah melihat contohnya ya, contoh dari teks cerita inspiratif. Tentang apa tadi yang kita bahas? Yang kita saksikan di PPT tadi ya, PowerPoint, tentang siapa? Tentang tukang bunga yang ada di PPT. Nah ya, yang teksnya, contoh teksnya ya. Masih ingat tidak yang tadi Ibu share? Masih ya, yang sudah kalian baca tadi ya tentang Pak Tono, tukang bunga. Nah, kira-kira di situ bagian bagian orientasinya yang mana ya, Nak? Silakan, ada yang bisa jawab, monggo.
Bagian orientasi dari kisah Pak Tono atau bunga untuk Ibu. Bagian orientasinya yang mana? Iya. Ibu ulang lagi, orientasi itu apa sih? Orientasi itu apa? Orientasi merupakan situasi, tokoh, latar, dan latar belakang. Oke, berarti orientasi dari bunga untuk Ibu itu orientasinya apa saja? Berarti yang ditanyakan tokohnya ya, tokohnya siapa saja di situ? Ya, ada Pak Tono. Terus bagian orientasi sudah, bagian komplikasi. Orientasi itu kan pengenalan tokoh atau latar belakang ya, berarti bagian paragraf aplikasi. Masih ingat tadi yang PPT sudah Ibu share screen di layar ya, yaitu bagian paragraf yang keberapa Ayu? Yang kedua Bu. Yang kedua. Oke. Terus bagian resolusinya. Bagian resolusinya ada di paragraf keberapa? Silakan. Bagian resolusi di mana? Penyelesaian masalahnya ada di paragraf berapa? Ketiga apa keempat? 3. Rifki, bagian ketiga. Oke, terus bagian kodanya yang paragraf keberapa? Oke, silakan. 5 Bu. Paragraf yang 5. Yang kelima ya. Paragraf yang kelima. Oke, kenapa paragraf yang kelima? Karena di sana membahas tentang apa? Tentang pesan moralnya ya. Oke. Nah ya Nak, dari pembelajaran yang tadi udah Ibu sampaikan semua ya. Tadi pengertian orientasi sudah. Ulang lagi ya biar kalian tidak lupa. Biar nanti pas pulang tidak lupa lagi ya. Orientasi itu apa pertama? Pengenalan tokoh ya. Terus yang kedua? Komplikasi. Apa komplikasi? Tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan. Terus yang ketiga? Resolusi. Apa resolusi? Tahap pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Yang ketiga yang terakhir? Itu juga. Koda itu apa? Kesimpulan atau pesan moral. Kesimpulan atau pesan moral ya. Nah ya, baiklah Nah, kita lanjut ya. Dari pembelajaran yang tadi, kira-kira kesimpulannya apa ya? Nah, kesimpulan yang tadi kita bahas yaitu mengenai tentang struktur ya. Tadi sudah dijelaskan berkali-kali ya. Struktur teks itu ada 4. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan juga resolusi itu ya. Nah, untuk refleksi ya terakhir, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Struktur diakhiri, silakan tutup oleh doa terlebih dahulu. Silakan Ahmad Fauzi pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita selesai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai.
Oke, selesai. Oke, silakan kalian boleh meninggalkan Zoom ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk kerjasamanya. Ya, Ibu tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan Zoom. Ya.